Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah misteri malam ini bisa berlanjut di episode berikutnya. Kalian semua porem, jos jis, srit. Sekarang, siapkan nyalimu. Kita akan memasuki kisah berjudul Patung yang Memakan Korban Jiwa. Malam itu, langit di atas desa Sukamukti terlihat gelap pekat. Hanya sinar bulan separuh yang menembus celah-celah pepohonan jati tua di tepi desa. Angin berembus pelan membawa aroma lembab dari tanah basah. Di tengah desa, berdiri sebuah patung batu berlumut, berbentuk manusia tanpa wajah. Patung itu berdiri tegak di tengah lapangan desa, seolah mengawasi siapapun yang lewat di hadapannya. Warga sekitar sudah terbiasa menutup patung itu dengan kain hitam tebal setiap kali bulan purnama tiba. Konon, patung itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu, seorang tuan tanah bernama Van Houten membangunnya setelah memaksa para pekerja pribumi untuk membuka lahan kebun tebu. Banyak warga meninggal akibat kerja paksa dan kelaparan. Tubuh mereka dikubur di bawah tempat berdirinya patung itu. Sejak saat itu, orang-orang percaya patung itu menjadi tempat bersemayam arwah para korban, dan setiap 30 tahun sekali, ia menagih jiwa baru. Beberapa tahun lalu, datanglah seorang mahasiswa arkeologi bernama Arif. Ia datang ke Sukamukti untuk meneliti peninggalan kolonial. Saat melihat patung misterius di tengah desa, rasa penasarannya tumbuh. Suatu sore, Arif menemui kepala desa. "Pak, kenapa patung itu ditutup kain hitam?" tanya Arif. Kepala desa menatapnya lama sebelum menjawab pelan. "Itu tradisi, Nak. Patung itu tidak boleh dilihat saat bulan purnama. Kalau kainnya dibuka, sesuatu bisa terjadi." Arif hanya tersenyum, menganggap itu hanyalah mitos kampung. Namun malam itu, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Dengan membawa kamera dan senter, ia mendatangi patung itu sendirian. Suara jangkrik berhenti. Udara menjadi dingin dan berat. Perlahan ia membuka kain hitam yang menutupi patung. Di bawah sinar bulan, tampak jelas permukaan batu kasar tanpa wajah itu. Arif mengangkat kameranya, dan saat blitz menyala, suara seperti batu bergesekan terdengar pelan dari dalam tanah. Ia menatap hasil fotonya di layar kamera. Matanya membesar. Di dada patung yang semula polos, kini tampak bayangan samar wajah manusia. Seolah seseorang sedang terperangkap di dalam batu. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Arif sering bermimpi tentang sosok tanpa wajah yang berdiri di tengah kabut, memanggil namanya. Di lantai kamar penginapannya, ia selalu menemukan bekas lumpur setiap pagi. Seperti ada yang berdiri di sana semalaman. Beberapa warga desa mulai gelisah. Seekor kambing milik Pak Lurah ditemukan mati. Tubuhnya kering seperti disedot sesuatu. Orang-orang mulai berbisik bahwa patung itu telah terbangun kembali. Arif tak percaya begitu saja. Ia mencari catatan lama di arsip Belanda dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata, patung itu bernama The Ether, yang berarti pemakan jiwa. Menurut catatan tua, patung tersebut dibuat untuk menampung roh manusia, agar Tuan Tanah Van Houten bisa memperpanjang umurnya lewat ritual pengorbanan. Malam purnama pun tiba. Warga desa menutup pintu rapat-rapat, menyalakan dupa, dan membaca doa. Namun Arif kembali ke lokasi patung itu, dengan tekad membuktikan bahwa semua ini hanya legenda. Udara terasa mati. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin. Hanya detak jantung Arif yang terdengar di antara kesunyian. Ia menyalakan kamera dan menyorot patung itu. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari sela-sela retakan batu, tangan keras berwarna hitam muncul dan menggenggam kakinya erat. Arif berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu menariknya semakin kuat. Dari wajah patung yang semula kosong, perlahan muncul dua lubang mata dan sebuah mulut besar. Mulut itu bergerak, menghisap udara di sekitarnya, mengeluarkan suara berat seperti napas makhluk purba. Suara itu berbisik pelan. "Kaulah yang membangunkanku. Sekarang, giliranmu." Tubuh Arif perlahan tersedot ke dalam batu. Jeritannya bergema di seluruh desa. Dan saat fajar tiba, patung itu kembali diam. Permukaannya kini tampak lebih halus, seperti baru diukir ulang. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Arif tergeletak di dekat patung. Di dalamnya hanya ada satu video pendek berdurasi 3 detik.
Video itu menampilkan patung tersebut perlahan menoleh ke arah kamera dan tersenyum. Kepala desa segera menutup patung itu kembali dengan kain hitam. Ia berdiri lama di depan arca itu, lalu berbisik lirih. 1 jiwa telah ditukar. Semoga kali ini cukup untuk 30 tahun ke depan. Namun malam itu, dari jendela rumah kepala desa, terlihat bayangan Arif berdiri di bawah sinar bulan, menatap ke arah patung. Tanpa wajah. Itulah kisah patung yang memakan korban jiwa. Beberapa orang percaya, itu hanya legenda lama. Tapi hingga kini, tidak ada satupun warga Sukamukti yang berani membuka kain hitam penutup patung itu. Mereka bilang, kalau kau menatap patung itu terlalu lama, patungnya akan menatap balik. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng. Nyalakan loncengnya. Dan terus dukung agar kisah-kisah misteri malam bisa terus berlanjut. Kalian semua porem, Josjis, Srit.